Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Nah, kenapa Bapak bilang selamat pagi? Karena biarpun ini udah siang, tapi kita harus semangatnya semangat pagi ya. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Baik ya. Masih ingat dengan jargon kita? Masih ya? Tentang bahasa Indonesia. Ini bahasaku, mari berinteraksi juga. Ya, biar tepuk tangan dulu. Silakan untuk mengawali kegiatan pembelajaran kali ini. Untuk KM-nya dipimpin dulu untuk berdoa. Siap, sebelum mulai pelajaran, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Baik, mudah-mudahan kegiatan kita untuk hari ini dapat berjalan dengan lancar ya. Sebelumnya Bapak akan mengecek dulu tentang kehadiran. Hari ini yang tidak masuk berapa orang? Hadir semua ya. Alhamdulillah ya. Semuanya berarti hadir. Tidak ada yang sakit ya. Sebelumnya ada yang masih ingat minggu kemarin kita belajar tentang apa? Teks biografi. Membuat sebuah scrapbook ya. Kemarin kita membuat sebuah scrapbook. Kemudian kemarin juga kita sudah melakukan sebuah penelitian atau observasi secara langsung ya kepada suatu objek. Nah, hari ini kita ke materi yang baru yaitu tentang teks biografi. Nah, untuk tujuan pembelajarannya yang pertama, setelah kalian mengikuti proses pembelajaran dengan media atau model PBL ya, kalian diharapkan mampu yang pertama mengidentifikasi struktur teks ya biografi yang berkaitan dengan bidang pekerjaan. Dan yang kedua, kalian dapat mengungkapkan kembali hal-hal yang dapat diteladani dari suatu tokoh tersebut ya. Nah, Bapak punya pertanyaan dulu nih. Apakah kalian pernah mendengar teks biografi? Pernah ya. Jika pernah, menurut kalian apa itu teks biografi? Ya, Jumsi gimana? Berisikan tentang perjalanan seseorang tokoh. Ya, berisikan tentang perjalanan suatu tokoh ya, seperti yang tadi dikatakan oleh Jumsi bahwa perjalanan tentang tokoh B.J. Habibie ya, betul sekali. Nah, apa sih manfaat pembelajaran kita mempelajari teks biografi? Ya, iya betul sekali, mengetahui sejarah ya mengenai suatu tokoh yang kita lakukan observasi ya, yang kita gali ya, yang kita gali seperti apa sih kisah sejarahnya dan kemudian bisa kita jadikan sebuah motivasi buat diri kita sendiri ya, itu manfaatnya. Selain kita dapat mengetahui informasi tentang tokoh, kita juga dapat menteladani tokoh tersebut ya, bisa kita aplikasikan ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, di sini Bapak akan menayangkan sebuah video pembelajaran mengenai teks biografi. Silakan kalian simak baik-baik. Sedang naik daun. Dia, nah ada kata dia adalah kata pronominal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, berjumpa lagi dengan saya Arisa Nuraini. Terima kasih sudah klik video ini. Sekarang kita akan bahas mengenai materi biografi untuk kelas 10. Kalian pernah membaca biografi milik siapa? Apakah mungkin Presiden Soekarno, Presiden B.J. Habibie, Michael Jackson,
R.A. Kartini, Sultan Agung, Mark Zuckerberg, aduh kayaknya gimana sih dari Facebook tuh loh. Atau mungkin kalian mengidolakan Cha Eun-woo, bintang True Beauty drama Korea kemarin. Jadi kita membahas mengenai biografi. Apa itu biografi dan kenapa kalian harus mempelajari biografi ini? Biografi berasal dari kata bio dan graf. Bio artinya adalah hidup, graf adalah tulisan. Berarti tulisannya hidup. Kok ngeri ya malahan? Bukan. Maksudnya adalah biografi merupakan tulisan tentang kehidupan seseorang. Jadi tulisannya itu berisi tentang peristiwa atau kejadian tokoh penting atau seseorang. Di dalam biografi itu biasanya menceritakan tentang orang yang sukses, peneliti, tokoh yang memiliki jabatan yang berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat banyak, atau juga tentang idola, artis, selebritis. Nah, di dalamnya biasanya berisi tentang karya, pencapaian, dan juga prestasi-prestasi mereka. Kemudian, ternyata biografi itu ada yang ditulis oleh orang lain dan ada juga yang ditulis oleh dirinya sendiri. Ini berbeda dengan narsis ya. Jadi misalnya ada biografi tentang Insinyur Soekarno. Oh, berarti yang nulis misalnya saya, orang lain gitu ya. Atau biografi saya, kemudian yang nulis ada kalian mungkin masih. Yang autobiografi itu adalah biografi yang ditulis oleh dirinya sendiri. Jadi misalnya ada biografi tentang saya, kemudian saya sendiri yang menulis. Kemudian di dalam biografi itu biasanya ada hal-hal yang diceritakan. Yang pertama adalah data pribadi tokoh, dimulai dari nama lengkap, tempat tanggal lahir, kemudian sekolah, dan juga riwayat pekerjaan. Data yang kedua adalah mengenai hubungan dengan kerabat, keluarga, ataupun teman. Jadi nanti biasanya dituliskan tokoh tersebut, nama orang tuanya siapa. Kalau misalnya sudah menikah, maka nama pasangannya siapa, anaknya siapa saja, dan lain-lain. Atau kalau misalnya pernah memiliki guru atau teman yang berpengaruh di dalam kehidupan atau pencapaiannya, maka akan dituliskan. Hal ketiga yang dituliskan adalah prinsip hidup, cita-cita, dan perjuangan. Nah, ini mulai ke dalam peristiwa yang dialami oleh tokoh. Jadi, prinsip hidup dari tokohnya itu apa saja sih? Apakah memang dari kecil tokoh tersebut memiliki prinsip hidup yang disiplin, pantang menyerah, dan lain-lain. Kemudian, hal keempat yang dituliskan adalah hasil perjuangan yang telah dan belum tercapai. Jadi, perjuangan apa yang sudah dicapai oleh tokoh dan mungkin perjuangan yang belum dicapai oleh tokoh tapi sedang diusahakan, itu juga boleh dituliskan. Kemudian hal kelima yang dituliskan adalah karya atau prestasi yang dikenal atau dipakai hingga saat ini. Contohnya, sampai sekarang kita memakai listrik. Ayo, siapa penemu listrik? PR ya, tulis di kolom komentar. Selanjutnya, kita akan membicarakan tentang bentuk biografi. Jadi, tadi kan saya sudah bilang bahwa biografi itu adalah bio, hidup, dan graf, tulisan. Berarti yang akan kita bahas itu adalah yang berbentuk tulisan ya, bukan riwayat hidup seseorang yang mungkin diangkat ke dalam video, drama, ataupun film. Nah, bentuk dari biografi itu bisa berupa beberapa baris kalimat saja, tapi juga bisa berupa satu buku. Contoh dari yang beberapa baris ya bisa kalian buka di buku ataupun di laman internet. Buku paket kalian kemana? Ayo, coba dibuka. Di dalam buku paket sudah dituliskan beberapa contoh dari biografi. Contohnya ada biografi dari B.J. Habibie atau ada juga dari George Sand. Nah, George Sand itu siapa ya? Coba dibaca. Kemudian ada juga biografi tadi ya yang berupa buku. Jadi satu buku itu berisi tentang riwayat hidup seseorang. Contohnya adalah Hairil Tanjung Si Anak Singkong. Kalian pasti pernah mendengar buku tersebut ya. Jadi di dalam buku tersebut menceritakan tentang tokohnya, yakni si Pak Hairil Tanjung. Selanjutnya, biografi itu ternyata ada yang berupa fiksi dan ada yang non-fiksi juga. Loh Bu, bukannya biografi itu biasanya menceritakan tentang kehidupan seseorang yang harusnya itu berdasarkan fakta. Jadi gini,
Terkadang biografi itu memang menyesuaikan dengan penulisnya. Jadi kalau misalnya penulisnya itu ingin mengungkapkan perjalanan hidupnya, tetapi sambil disisipi oleh nama samaran mungkin atau kejadian-kejadian fiktif lainnya, itu boleh. Tapi intinya tentang perjalanan hidupnya. Contoh ya, yang berupa fiksi adalah novel Laskar Pelangi yang isinya tentang kehidupan masa kecilnya Andrea Hirata. Jadi di sini Andrea Hirata itu menuliskan biografinya ke dalam sebuah novel yang tentu saja novel itu berupa fiksi. Ada juga buku Negeri Lima Menara. Negeri Lima Menara ini ternyata adalah biografi dari Ahmad Fuadi. Atau ada juga buku Nine Summer Ten Autumns. Itu biografi tentang Iwan Setiawan. Jangan lupa ya, bagi yang belum subscribe, silahkan tekan tombol merah di bawah ini. Dan juga saya mohon untuk bisa mengklik like dan memberikan komentar. Terima kasih. Jadi, kenapa sih kalian harus membahas atau mempelajari tentang biografi? Yang pertama, tentu saja karena kita harus mencari motivasi. Kalian yang sekarang sedang duduk di bangku kelas 10 SMA tentu saja membutuhkan motivasi agar kalian kedepannya menjadi lebih baik lagi. Dengan membaca biografi akan muncul kesadaran diri bahwa kalian itu harus belajar dengan rajin dan menjadi orang yang sukses. Amin. Saya doakan yang menonton video ini nanti akan menjadi orang-orang yang sukses dengan prestasi. Jangan sensasi ya. Kemudian tentu saja yang kedua adalah memberikan inspirasi. Ketika pengalaman hidup kita masih kurang, karena mungkin kalian masih muda, maka kita akan membaca pengalaman hidup orang lain. Dari pengalaman hidup orang lain tersebut, kita bisa mengambil hikmahnya, kita bisa mengambil pembelajaran, dan juga menjadi inspirasi kita bahwa ternyata kesuksesan itu tidak didapatkan secara instan, tapi butuh perjuangan. Sekarang kita akan bahas mengenai strukturnya. Struktur dari biografi itu ada 3. Yang pertama adalah orientasi. Orientasi itu berisi tentang latar belakang kejadian atau peristiwa penting yang akan menggiring pembaca kepada peristiwa-peristiwa selanjutnya. Jadi di dalam orientasi ini berisi tentang informasi siapa, kapan, di mana, dan bagaimana peristiwa yang akan diceritakan. Kemudian bagian yang kedua adalah peristiwa penting atau important event atau precursor event. Di dalam kejadian-kejadian penting ini berisi tentang peristiwa-peristiwa yang diceritakan secara kronologis. Kronologis itu adalah penceritaannya sesuai urutan waktu. Jadi urut ya dari awal sampai ke akhir. Kemudian struktur yang ketiga adalah reorientasi. Di struktur yang ketiga ini sebenarnya boleh ada, boleh tidak. Jadi sifatnya itu opsional. Ada biografi yang menuliskan bagian reorientasinya, tapi ada juga yang tidak menuliskan reorientasinya. Apa sih reorientasi itu? Jadi reorientasi itu adalah pernyataan simpulan atau komentar evaluatif tentang peristiwa-peristiwa yang sudah dibahas tadi. Misalnya dari tokoh tersebut kita menceritakan atau kita menuliskan apa sih yang bisa kita dapat dari tokoh tersebut, menyimpulkan kejadian penting yang telah dialami oleh tokoh, itu kita tuliskan ulang di bagian bawahnya. Selanjutnya kita akan bahas mengenai pola penyajian dari karakter unggul tokoh. Jadi ketika kita membahas mengenai biografi, itu kan tokoh yang diceritakan itu bukan tokoh biasa atau manusia pada umumnya. Maksudnya di sini adalah biografi itu pasti bisa kita ambil hikmahnya dari tokoh tersebut. Nah, pola penyajiannya, karakter yang bisa kita ambil hikmahnya itu ada 2 ya pola penyajiannya. Yang pertama adalah secara langsung atau deskriptif. Jadi dengan membaca kalimat kita langsung tahu oh ini toh karakter unggul dari tokoh tersebut. Contohnya adalah B.J. Habibie adalah salah seorang tokoh yang menjadi panutan bangsa Indonesia. Ketika kita membaca kalimat tersebut, otomatis kita tahu oh Pak B.J. Habibie itu panutan bagi bangsa Indonesia. Tanpa menyimpulkan apapun, tanpa membaca pernyataan atau kalimat-kalimat yang lain, kita bisa langsung tahu bahwa karakter unggul tokoh adalah sebagai panutan. Kemudian pola penyajian yang kedua adalah secara tidak langsung. Nah, secara tidak langsung ini kita membutuhkan analisis yang lebih mendalam.
Jadi kita harus menyimpulkan sendiri karakter dari tokoh tersebut. Contohnya adalah kalian bisa buka di buku paket kalian halaman 231. Saya sambil baca ya, kalimatnya banyak. Ketika musim liburan tiba, ia menggunakan waktunya untuk mengikuti ujian dan bekerja. Sehabis masa libur, ia kembali fokus belajar. Gaya hidupnya ini sangat berbeda jika dibandingkan teman-temannya yang memilih menggunakan waktu liburan musim panas untuk bekerja, mencari pengalaman, tanpa mengikuti ujian. Ketika membaca kalimat tersebut, kita itu harus menyimpulkan sendiri karakter unggul dari tokoh. Oh, ternyata sikap dari tokoh itu seperti ini toh. Nah, begitu. Jadi menyimpulkannya dari beberapa kalimat. Sekarang yang terakhir adalah kita bahas mengenai ciri kebahasaan dari teks biografi. Apa saja ciri kebahasaannya? Yang pertama adalah menggunakan pronomina atau kata ganti orang. Jadi di dalam biografi tentu saja akan membahas satu tokoh, itu kita tidak mungkin akan menyebut namanya berulang-ulang kali. Contohnya kalau misalnya kita membaca biografinya Cha Eun-woo. Wah, idolanya siapa nih? Cha Eun-woo adalah salah satu aktor Korea yang sedang naik daun. Dia, nah ada kata dia adalah kata pronomina atau kata ganti orang. Tidak mungkin kan kita akan menuliskannya di dalam satu teks biografi itu Cha Eun-woo terus pecah-pecah nanti. Jadi agar lebih efektif juga kita menggunakan pronomina atau kata ganti dia, dan lain-lain. Ciri kebahasaan yang kedua adalah menggunakan kata kerja tindakan. Jadi melakukan sesuatu begitu. Contohnya adalah belajar, membaca, melempar, berjalan. Nah, itu adalah kegiatan-kegiatan fisik yang bisa langsung dilihat. Ciri kebahasaan yang ketiga adalah menggunakan kata adjektiva. Jadi kata adjektiva itu adalah kata sifat ya. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk mengungkapkan atau menuliskan karakter tokoh itu secara lebih detail. Jadi kita bisa menuliskan dia itu jenius atau pandai atau juga rajin, ulet, dan lain-lain. Ciri kebahasaan yang keempat adalah menggunakan kata kerja pasif untuk menjelaskan peristiwa yang dialami tokoh sebagai subjek. Jadi kata kerja pasif itu kan biasanya pakai ilmuwan dia. Contohnya adalah diberi, ditugaskan, diberikan, atau dipilih. Ciri kebahasaan yang kelima adalah menggunakan kata kerja yang bersifat mental. Contohnya adalah memahami, menyetujui, menginspirasi, atau mencintai. Dan dia selanjutnya, dan lain-lain. Nah, jadi itu tadi adalah pembahasan saya mengenai biografi. Harapan saya adalah video ini bisa bermanfaat dan saya doakan bagi kalian yang sekarang masih belajar. Nah, dari tayangan ini ada yang mau kalian tanyakan dulu tentang teks biografi? Ayo, ada tidak yang belum kalian pahami? Sudah paham semua ya? Ada berapa struktur dalam teks biografi? 3. Ada 3. Apa aja? Peristiwa penting, reorientasi. Dalam orientasi itu mengandung apa saja? Latar belakang dari seorang tokoh. Kemudian untuk kejadian atau peristiwa, isinya apa aja? Susunan peristiwa penting ya yang dialami oleh tokoh. Dan yang ketiga apa itu? Atau komentar dari sang penulis. Komentar dari sang penulis. Ya, komentar dari seorang penulis teks biografi tersebut. Nah, sekarang kalian sudah paham dalam sebuah biografi terdapat strukturnya ya. Tentu struktur biografi itu berbeda dengan struktur teks laporan hasil observasi ya. Baik, kali ini Bapak akan bagi kalian ke dalam 5 kelompok ya, karena ini jumlahnya 25 ya. Bapak akan bagi ke dalam 5 kelompok. Satu kelompok terdiri dari 5 orang. Nah, untuk kelompoknya sudah Bapak bagi ya sebelumnya. Silakan kalian bersama kelompoknya masing-masing.
Sudah dengan kelompoknya? Kelompok 1 mana? Kelompok 2? Kelompok 3? 4? 5 ya. Baik, Bapak akan bagikan LKPD. Punten ke belakang. Jum sih, minta tolong ke belakangnya. Silakan dibuka dulu LKPD-nya. Silakan kalian cermati dalam LKPD tersebut. Di situ Bapak sudah menyediakan beberapa tokoh biografi ya. Mungkin biografinya berbeda dengan kelompok yang lain. Bapak sengaja Bapak bedakan untuk biografinya. Mungkin ada juga yang sama. Tugas kalian di situ adalah mengidentifikasi struktur teks biografi tersebut ya. Nah, di sini sudah Bapak persiapkan juga untuk kolom analisis atau identifikasi struktur teksnya. Bisa dibuka, silakan. Sudah? Sudah dibaca perintahnya? Belum? Silakan dibaca dulu. Jika ada yang tidak dimengerti, boleh kalian tanyakan kepada Bapak. Coba lihat untuk yang perintah pertama, itu adalah menganalisis strukturnya ya. Yang tadi, yang 3 struktur teks biografi. Kemudian untuk kolom yang berikutnya ini berisikan tentang pertanyaan bagaimana kalau kalian menjadi seorang tokoh di masa sekarang. Silakan kalian berdiskusi dengan kelompoknya. Bapak kasih waktu 40 menit cukup ya? Cukup tidak? 20 menit kita buat presentasi. 40 menit. Cukup? Silakan mulai dikerjakan dulu. Oh ya, gimana? Ditulis semua apa bagaimana? Yang apanya? Bagian reorientasinya. Reorientasi. Kalian analisis dulu, kalian baca dulu teks biografi tersebut. Jika dalam teks biografi itu ada reorientasi, silakan kalian masukkan. Kalian mencoba menganalisis dulu. Silakan kalian boleh mencari sumber referensi, ya. Ini akan Bapak bagikan buku paket. Siapa tahu bisa jadi sumber referensi buat kalian. Ani minta tolong ke belakang 2. Ke belakang 2. Silakan untuk referensinya di situ cari di daftar isi. Ini 200. Enggak? 200. Kenapa gitu di video? Nah, iya kan 210. Lihat aja di situ. Isinya nanti ke sini. Maksudnya kan di Bapak kan banyak. Hmm? Kan di Bapak banyak. Maksudnya ditulis semua. Kan nggak mungkin. Kan kata Bapak juga di itu aja dari inti, misalkan Bapak paragraf baru dipindahin di sini berapa paragraf lagi gitu. Jangan semuanya. Judul-judulnya. Jadi kita akan membuat sebuah menganalisis sebuah biografi singkat aja. Gitu. Oh, jangan ke atas atas. Sok, silakan dikerjakan dulu.
Gimana? Ada kesulitan nggak? Tidak ya? Silakan dibaca dulu, dicermati dulu teksnya, kemudian kalian analisis dari strukturnya. Kita lihat. Nanti persiapan buat yang mau ke depan siapa? Ya usahakan pahami untuk materinya, biar nanti ketika ada pendapat atau pertanyaan bisa kalian jawab dengan percaya diri. Ya. Gimana? Ada kesulitan? Tidak. Sudah paham? Cari di sumber lain. Ya, silakan cari di sumber lain, tapi jangan di Tiru. gitu. Jangan di ini. Tapi jangan menyatakan. Kalau mau nyari gini, jangan langsung ke jangan langsung ke teksnya, tapi cari aja orientasi itu seperti apa gambarannya, kemudian peristiwa pentingnya seperti apa. Gitu. Kita menganalisis. Lima ngantuk? Iya, jam-jam itu rawan ya, jam-jamnya ngantuk. Ani udah tidur tadi ya? Kenapa? Siapkan nanti yang presentasi siapa ke depan. Usahakan dalam presentasi hari ini kalian harus menguasai materi. Jangan sampai ketika ditanya kayak pertemuan kemarin harus searching dulu, ya nggak ada persiapan gitu. Boleh geser dulu. Sini aja nih, pindah, nggak apa-apa. Ini kelompok berapa? Kelompok 2. Gimana? Ada kesulitan? Tidak. Tentang apa? Penyair legendaris. Oh, Supardi ya? Supardi. Nah, dibaca dulu teksnya. Roni tahu nggak puisi yang terkenal dari Supardi itu apa? Diem. Apa? Puisi yang terkenal karyanya Supardi yang kemarin sempat booming tuh tahun-tahun sebelumnya. Tentang apa? Jangan lihat ke sini, lihatnya ke Bapak. Tentang apa ya? Puisi. Puisinya Supardi yang legendaris kemarin. Sempat booming kan? Ya. Apa tuh? Tentang hujan di bulan Juni. ya. Makanya sering-sering baca puisi, sering-sering baca karya sastra, jangan bacanya WA terus. Ya. Nah, gitu. Jadi kali-kali kita mencari atau menggali ilmu gitu. Tidak ada masalah kan? Nah. Tapi nanti ketika presentasi harus paham. Jangan sampai nanti pas presentasi ketika ada pertanyaan malah kayak kemarin diem ngahulang heula ya. Ini kelompok berapa? 4. Kelompok 4. Kelompok 4 tentang Ki Hajar Dewantara ya. Udah sering dengar ya tentang Ki Hajar Dewantara. Beliau itu siapa? Katanya sering dengar. Gak tahu kan namanya doang kan? Temennya doang. Tahu namanya aja. Nah, makanya sekarang kalian baca dulu teks biografinya, baru kalian isi tentang menganalisisnya.
Bapak Pendidikan Indonesia. Oh iya. Iya, terima kasih. Yuk. Nopel ada yang nggak dipahami atau paham semua? Paham ya tentang di sini kan? Iya paham Pak. Yang pertama orientasi itu apa? Tadi yang ditampilkan dalam video pembelajaran. Coba. Orientasi itu apa? Orientasi atau setting untuk informasi mengenai latar belakang kisah atau peristiwa. Apa orientasi itu? Mengenai latar belakang kisah atau peristiwa. Gimana? Tentang apa orientasi? Setting ayun berisi informasi mengenai latar belakang kisah atau peristiwa yang akan diceritakan selanjutnya untuk membantu penulis. Iya, berisi informasi tentang latar belakang ya. Apa aja biasanya dimasukin dalam orientasi? Kapan, di mana, bagaimana, Siapa lahirnya ya? ya. Bisa jadi seperti itu. Nah, itu novel. Jadi seperti tadi yang dikatakan bahwa orientasi itu adalah latar belakang. Kalau misalkan Bapak menceritakan tentang tokoh novel nih, berarti Bapak menceritakan tentang apa di orientasinya? Latar belakang tentang novel. Ya, contohnya kayak novel adalah bukan novel adalah novel lahir pada tahun 2007 dan bersekolah mengenyam pendidikan SD di SD apa, SMP apa, baru SMA-nya SMA apa gitu. Jadi diceritakan tentang latar belakangnya. Paham ya? Paham. Siap dikerjakan dulu. Ada yang ngantuk? Semangat. Tidak boleh mengantuk. Kalau jam terakhir ya emang gini, rawan mengantuk. Fajar kenapa? Pusing? Enggak. Oh, enggak pusing ya? Luar biasa. Kamu Legere 10. Disingkat lagi. apa? Disingkat lagi. Boleh nggak? Ya, ininya aja. Yang penting gambaran dari orientasi itu Yang penting jelas kan. jelas gitu loh. Ini lahir di mana, dari anak siapa. Gitu. Cuma diganti pakai ada beliaunya. Kan ini banyaknya Kartini. Beliau itu maksudnya apa? Kata apa? Si ibu pengganti. Kata pengganti. Gitu. Ya. Kalau kata pengganti itu apa? Nama. Pronomina. Kalau promina itu makanan bayi. Ya, kalau kata ganti orang adalah pronomina. Contohnya kayak beliau, terus mereka, dia, kamu. Itu. Ya. Terkagum oleh Pokoknya nanti pas presentasi Bapak nggak mau tahu, jangan sampai kayak kemarin ketika ditanya diem. Harus tahu tentang sejarahnya si Paling jawab dulu teks tersebut. pertanyaannya. Nanti dicatat ya. Izinkan kami untuk berdiskusi terlebih dahulu. Gitu, berarti ke depan semua. Perwakilan aja ke depannya. Iya, maksudnya kalau nanti ada pertanyaan. Kita diskusi izin dulu. sebentar, 2 menit. Diskusi 5 detik. Terus beres. Baru kayak Kadio Pak balik dulu.
bantuannya mau mantak dietakeun Pak, mau mantak didenge Pak. Kenapa? Bantuannya mau didenge Pak. Kata siapa? Masuk akal bantuan Ya ini kan kelompok. Yang namanya kelompok itu pasti berbeda-beda kepala. Nah gimana caranya kita mengkolaborasikan itu? berbeda tapi ngomong sarua Ya jangankan ini sebatas teman, kita aja kan kadang-kadang kalau dalam satu saudara beda kepala, beda pemikiran kan? Nah ya wajar. Ini yang namanya kolaborasi itu seperti ini. Yang terakhir itu gini, tunduhlah, otaknya udah kepake sama pelajaran lain. Kan ilmu presentasi pak. Ya harus ada. Harus ada ya. Bapak kita mau pelengkap nggak apa-apa nggak Nggak apa ada, bantuin nggak ada ya yang pak. namanya pelengkap. Tuh. Dalam satu kelompok itu adalah inti semuanya. Tentang apa ini? Ki Hajar Dewantara. Dewantara. Iya Dewantara. Oh Bukan orang Jogja jadi Toro. Nah, apalagi ini Ki Hajar Dewantara itu kan adalah tokoh pendidikan. bapak saya itu. Pokoknya nanti presentasi harus yang paham materinya. Ya masa semuanya nggak paham? Surakartono. Dari buku itu Dor, bangun. jadi tadi bangun bapak dibentak. Ayu mah seneng sama soulmate-nya. Ya, Jadi Pak, tidak sefrekuensi. iya mah beda aliran ini ya. Lagi Rukiah. Sambil baca-baca ya tentang Ki Hajar Dewantara itu apa. Gitu loh. Udah bapak itu sepanjang. Nanti kita belajar loh biografi. Semua tuh bapak bangga. Enggak ya, Cilpia orang muda. Batak bapak bagiin novel sedikit baru novel bisa. Kan belajar. Kalau novel udah bisa, buat apa novel sekolah? Ya enggak? Kita sekolah itu karena kita Gua dapet ijazah untuk masuk kerja. lah. Kalau novel tujuannya itu hanya dapat ijazah, ya udah beli aja banyak kok paket C. Nanti kalau misalnya ditanya, Proses yang kita nikmati itu proses, ya pak ya, ya. ya, Itu belum tentu orang yang beli ijazah punya skill kayak kita. ya pak, Novel bisa ngejahit nggak? bisa. Kalau orang yang beli ijazah bisa ngejahit mal? Yang bisa ngecos. Ya iya, kalau kayak cos biasa. Tapi kan nggak bisa pakai menggunakan mesin, ya nggak? Gitu. Kalau tujuan seperti itu nggak akan bener nanti. Ya, yang penting hadir, nyongcelok di kelas, gitu, ijazah, sekolah, Enggak tuh bapak. anggur, curi, gitu kan? Enggak, makanya gitu novel nikmatin. Ya, ini dinikmat tidak. Orang itu tidak ada yang terlahir langsung bisa. Proses. Ada prosesnya. Ketika bayi mau jalan, harus apa? Merondang dulu. Nggak langsung berdiri, lari kan? Itu. Berdiri, jatuh lagi. Tapi dia berdiri lagi, jatuh lagi, sampai dia bisa berjalan. Nah itulah proses yang nikmat itu di situ. Baru berapa menit? Udahannya sampai jam 13.50. Ya. Ya gimana nanti? Kenapa? Cidaron? Belum, Pak. Paham? Jadi sekarang tahu puisi yang terkenal dari Supardi itu adalah salah satunya Salah satu hujan di bulan Juni. di bulan Juni.
Apa di bulan Juni? Ininya kan puisinya Pak. Puisinya di bulan Juni gitu. Iya, judulnya Judulnya apa? puisi dulu Juni. Apa? Kenapa lihat ke sini? Emang di sini ada judul puisinya? Bukan Pak. Nggak ada kan? Seperti seperti hujan di bulan Juni. Oh, ekstra mini. Menghentikan hujan. Siapa yang mau ke depan nanti? Kurang tahu. Bisa Pak. Yang paham ah? Yang paham ini? Ini berdua Pak. Aksi sama Anissa. Biar nanti apa namanya tuh? Kalau ditanya bisa jawab. Iya, bisa Anissa. Saya. Iya. Sisanya berarti persiapan buat Nanya. pertanyaan. Harus ada. Ya, siap. Tanggapin. Mira tahu R.A. Kartini itu siapa? Siapa? Tahu namanya tapi nggak tahu kisahnya. Wanita. Pejuang wanita. Kenapa bisa dikatakan R.A. Kartini itu pejuang wanita? Karena ia memperjuangkan para wanita agar berpendidikan lebih tinggi. Berarti ini emansipasi ya. Tidak ada perbedaan gender berarti. Kesetaraan ya. Kenapa rambutmu jar? Emang ini Pak kalau kering. Nah gitu. Iya. Dirapikan atau Ia melihat pendidikan besar. biar kasep gitu. Biar kelihatannya enak dilihat gitu jar. Mau dibotakin sama bapak nggak? Jangan. Oh jangan ya. Pas pulang sekolah dicukur. Dirapikan aja. Apalagi nanti kan bentar lagi ulangan lagi kan. Udah masukin. Silakan waktunya 20 menit lagi. Pak selalu mengguru. Ada waktu banyak. Kelompok satu dulu. Apanya? Bebas kelompok mana aja dulu. Tidak harus kelompok satu. Yang pertama nilainya besar ya Pak. Yang pertama nilainya besar. Besar. Besar banget. Soal bang. Depan. Depan tuh. Kenapa? Iya, itu juga diisi. Sesuai petunjuk aja. Sakit perut. Mau ke WC dulu, ke toilet boleh? Di rumah aja. Mau di rumah, mau disimpan Ditabung. buat di rumah. Iyalah. Sayang kalian udah makan ya? Udah makan banyak-banyak. Masa dibuang? Tahan megonya. Kalau dibawa ke rumah gitu, masa ke rumah bawa yang kayak gitu? Ya jangan dibuang kalau di rumah mah. Disimpan aja. Sampai kantong mikir. Lumayan berat. Kayak apa tuh kalau di Ciruluk tuh? Khas Ciruluk tuh apa? Peyem. Nah, kayak gitu di peyem. Oh.
Apa bahasa Indonesianya di peyem itu? Bahasa Indonesia ada Bahasa Indonesianya di peyem. Proses peyem itu apa? dikukus disimpan apa nih? Lain di Proses pematangan ya di peyem itu kan? iya. Tapi ada bahasanya dia. Apa? Nah, cincung Sunda. Udah tadi ke saya jadi lagi. Tah. Dipermentasi betul. Tadi P doang Pak, ingetnya enggak ada. Ternyata ada yang nyambung ya. Iya. Berarti masih connect. Ini sinyalnya udah hilang. Izin kamar mandi. Kalau nggak boleh gimana? Boleh. Sok. Ya sih. Di sini atuh, Mek. Pindah, Mek. Kamu terbang aja sih. Tuh, patu banget si Rep. Biar buat jalan situ. Ini tutup lagi nih. Batu. Deket sih Maya di dinya. Yuk semuanya baca. Kerjain bareng-bareng. Kan LKPD-nya udah ada. Banyak sih iya bolak-balik baca deui. Si iya ngobrol. Lumayan lah, menang informasi Rembang dong. Orientasi. Belum selesai ininya. Oh, belum. Nggak apa-apa, dilanjutkan saja. Masih banyak waktu kok. Kalau kelas ini pernah ini nggak? Pernah mengoperasikan Canva nggak? Pernah. Sendiri gak diajarin. Bener, bisa. Bisa. Oke. Berarti nanti aksi yang ke berikutnya kita membuat infografis. Pakai Canva. Cakep. Pinter gue. Ya. Pakai VPS kayak bisa. Apa itu PPS? VPS. Cuma tapi lebih susah. Cuman ada ngelot. Banyak Ini codingnya. Canva ya. Kalau Canva kan udah ada Template-nya. template-nya langsung. VPS juga udah ada template-nya. Cuma Oh gitu. Cuma nyolot. Ngelot tuh apa? Lama berarti. Loading. Oh, loading. tapi gampang Canva sih. Lebih banyak etana. Lebih banyak pilihan juga ya. Iya. Menarik kan? Bisa foto, bisa video, bisa presentasi. Tadinya kan Hias-hiasan. Bapak mau membuat sebuah video karena sepertinya video itu tidak dimungkinkan ya untuk upload ke YouTube kan harus punya kuota. Gitu, kuotanya kan nggak sedikit juga. Mungkin nanti kita akan membuat ini aja lah, infografis. Kalau jadi itu juga. Ini kayak bau hangit ya? Kenapa Nis? Pusing? Enggak. Apa itu seling dijadikan itu? Itu. Oh, kaget. Takut hilang. Itu seling kan? Iya. Nggak tahu seling. Seling itu yang buat narik apa namanya tuh, narik kalau mobil mogok. Tahu. Gimana? Enggak dari priorientasinya, enggak ada. Dia lewat aja. Yakin nggak dari orientasinya? Ada. Yakin? Itu mah ini segala Reorientasi itu pendapat. Iya. Dari orientasi itu pendapat, komentar. Bukan. Maksud gini, di sini ada nggak reorientasinya? Pendapat orang yang menulisnya. Kan ini ditulis bukan karya kalian, tapi karya orang lain gitu.
Tapi nggak ada emang sih Pak di sini. Yakin nggak ada? Pahlawan kemerdekaan yang memiliki kabupaten menyerah yang mencari cita-cita bagi ingin terus berjuang. Banyak kalangan yang memandang era Kartini ada sosok yang tak hanya tersebut ini. Coba, itu sebuah pendapat atau bukan? Pagin. Pagin. Itu apa sih? Kenapa? Kenapa? Perpanjang ya? Apa lah? Iya. Dan terus dah hilir ya Hilir di mana? Hingga kita ada presentasi Serangan. Berdua. Bebas sama siapa aja. kali presentasi aja Pak. Boleh, pokoknya Gantian harus ya. paham Ada yang tentang teks tersebut. Jadi duduk di sini itu harus ada manfaatnya. Jangan hanya duduk nonton. Iya Bapak, iya. Jangan duduk nonton aja, rugi. ada kan ngomong ke mana? Lagi beban deh kok iya tidak. Itu bos. Saya salah ada. Ada yang sudah selesai mungkin? Belum? Kenapa? RM? Maksudnya? Ini kan namanya RM Adipati Aryo Sosroningrat. Nah, Raden. RM teh apa? Raden. Raden M-nya apa? Nah, M-nya apa tuh? Majapahit. MA apa? Mahkamah Agung. PMA. Mana? Ini nah, Ibu MA. RM. Bapak RM, Ibu Nasirah. MA. Kenapa? Apa yang kalian lakukan bila menjadi seorang Sapardi Djoko? Ya berarti ganti aja. Bukan itu, tapi si RA Di masa depan. coba kira-kira kalau kalian jadi RA Kartini itu kalian mau jadi apa, seperti apa sekarang ini? Jangan lihat situ coba. Ingin memajukan pendidikan di Ya silakan ungkapan pendapat kalian itu. bila saya dengan Jadilah seorang yang jangan mengikuti pendapat orang lain. Intinya gitu. Harus punya pendapat sendiri. Ya, Bapak pernah marah ke Mira ya? Waktu apa? Masih inget nggak? Ngebagi LKS ya. Itu. Jadi Bapak nggak mau kalau orang itu hanya menjadi seorang pengikut saja, tapi harus punya pendapatnya sendiri. Gitu.
Meskipun pendapat kita mau dipakai atau tidak itu terserah, yang penting kita mengungkapkan dulu. akan selalu memperjuangkan hak suara perempuan untuk tidak membeda-bedakan dan bukan Nggak bilang sekarang saya akan memajukan diri. Ada sama derajat dia dengan laki-laki. Kan udah sama. Sama mana? tidak membedakan. Kalau pendidikan perempuan kan kadang bisa lebih tinggi kalau dibanding laki-laki ya. Oh, sekarang itu. Ya berarti tinggal melanjutkan saja. Ada yang sama ini, Berarti ada yang sama. Yang kita Kartini ada? sama kelompok. Tuh Kelompok mana ya tadi Kartini itu? Tahu Bapak lupa? Ini apa? Tentang apa? Oh, sama. mengubah pendidikan biar Mengubah. lebih mengasah otak daripada mengubah. Kalau dari Boleh. Misalkan kalian punya pendapat sendiri nih tentang pendidikan sekarang. Misalkan, Kan kalau sekarang tuh sekarang pendidikan kan seperti ini. pendidikan itu kayak lebih Mm-mm. mengingat. Mm-mm. Beda sama berpikir, kalau mengingat itu benar-benar terpaku sama buku. Kalau berpikir Pendapatnya. itu Luar lebih biasa. melahirkan inovasi-inovasi baru biar Mantap. Indonesia itu lebih berkembang. Tuangkan. Hah? ulangi mana teh ngomong Ternyata Fajar itu kalau diasah ini ya, apa namanya tuh, aktif juga gitu. Inovasi-inovasinya bagus. Hanya malas. Bener, hanya malas aja. Dan tadi saya Akan mengubah pendidikan yang Gimana? bentar lagi Bapak. Ntar lagi. karena seperti pola pemikiran, pola belajar. hal gitu seperti pola belajar yang lebih condong ke arah berpikir itu Yang tadinya hanya menghafal. yang hanya Inggris gitu mana gampang susah nulis. Bapak kalau diskusi kayak gini ya, terus ada perdebatan, itu yang seneng. Karena saling beradu argumen. Seperti pola belajar Yang tadinya yang lebih ke mengingat, yang tadinya lebih ke tadinya lebih hafal. Kanjeng Raden Mas KRM Kanjeng Raden Mas. Kalau yang RA-nya, Raden Mas ini kan ada RA Kartini tuh. Raden Ajeng Raden Mas Raden Ajeng Kartini. Jadi RM kan Kenapa? udah tahu, Kenapa disebutnya RA harus Raden Ajeng? Raden kan biasa laki-laki ya Pak. Enggak, tapi kenapa RA Kartini? Kemudian apa tadi tuh? RM gitu kan? RM, MA, Kenapa seperti itu? nggak tahu sih nggak tahu sebutkan Karena keluarga Kartini itu adalah keluarga dari bangsawan. tuh eta mana nu aya karena Masih. bisa lagi karena Begini keluar. Izin VPN. Aduh. Apa Bu Risma? Walu. Kumaha tuh, Pak?
Anjir. Rapat berakhir, euy. Kok rapat berakhir ya? Yang Google Meet gitu. Google Meet. Rapat berakhir cenah. Heeh. Waduh. Kembali lah. Tunggu Risma habis. Hah? Makan mana orang enak? Iji wae. Jalan-jalan we nang kajen. Dengan saya dosen. Ayo, udah selesai semua? Bila saya menjadi anak di masa sekarang, saya akan membuat pendidikan Hmm? saya sekarang menjadi seperti pola belajar yang tadinya lebih ke menghafal, sekarang menjadi lebih ke pengembangan, amati, tiru, dan modifikasi. Itu masuk Ya, silakan. Itu kan pendapat kalian. itu masuk enggak ke itu. Dan maksudnya itu meneruskan ya Pak. Kalau meneruskan kan sekarang itu udah sama, jadi pengen pendidikan itu lebih bagus. Gimana cara Ya harus ada perubahan. anak-anak itu lebih Iya. Ini kan ini lebih tajam. perubahannya lebih perubahannya dari pengembangan. Jadi Bapak tidak bisa pemilihan- menyalahkan kalau misalkan itu hanya sebuah pendapat, itu kita bebas berpendapat. Ya, jadi Bapak tidak bisa menyalahkan bahwa ini salah. Tidak apa-apa, yang namanya orang punya inovasi baru. Ya bisa masuk ke dalam pendapat. Ya, sudah? Dikit lagi, Pak, dikit lagi. Genre teh statusnya Pak. Gender. Genre. Gender apa genre? Genre. Genre. Genre itu jenis. Jenis. Kalau status gender. Maksud status apa? Tulisannya gen, bukan dibacanya apa? Bahasa Inggris. Kalau gender itu lebih masuk ke laki-laki atau perempuan. perempuan. Kalau genre itu lebih masuk ke jenis. Oh ini berarti jenis dalam segala hal pekerjaan. Mana lihat? Dua. Genre. Hak seorang perempuan untuk tidak membeda-bedakan sesama dalam sesama wanita. Ini mah gender. Ini tulisannya genre. Iya gender bacaannya. Genre itu gender. Jadi tidak membeda-bedakan gender antara perempuan dan laki-laki. Membeda-bedakan jenis. Itu. Jenisnya. Jenis gender. Pada saat ini aku si itu kita pacaran ini sih. Jadi tadi mikir gitu sih. Orang begitu kan sarua wae. kita ngomong tadi. Sudah selesai? Sudah. Oke. Siap ya? Berapa orang yang mau presentasi nanti? Nanti saya sampai titik, Pak. Oke. Ini sudah selesai? Udah, Pak. Belum. Sedikit lagi. Lagi, Pak. Oh, dikit lagi. Ayo. Diselesaikan. Kelompok Denny gimana? Pertanyaan 3 sama 2. Tinggal pertanyaan? 3 sama 2. 3 sama 2. 2 sama 3. Bang. Ya, Kenapa? Pasti tadi mah gaji. Oh ya nggak apa-apa. Ya wajar.
Yang namanya laki-laki tertarik sama perempuan ya wajar. Yang penting jangan sampai suka sama Denny. Iya, jangan. Nanti yang dibaca Sudah? struktur aja, Kak. Nanti yang dibaca yang struktur aja. Enggak, semuanya. Semuanya. Mm-mm. Ini nak dibaca KBK. Enggak, Apanya? kita langsung presentasi itu. Mm-mm. Apa ya? Gini aja untuk presentasi itu, kalau dari orientasinya cukup kalian jelaskan aja, nggak usah semuanya, tapi intinya ya dari apa yang kalian tulis, intinya kalian jelaskan. Kemudian nanti untuk strukturnya apa yang kalian tulis kalian jelaskan aja, rangkum gitu loh. Jadi yang ditulisnya dirangkum lagi. Iya, kalau misalkan semuanya dibacakan kan banyak, ya gitu aja, sebisa kalian aja. Ya, waktunya sudah habis. Kita langsung ke presentasi ya, menguji hasil karya kalian. Silakan. Kelompok mana dulu yang akan presentasi? Kalau tidak akan Bapak tunjuk. Ya? Ya, silakan kelompok 1 maju ke depan untuk melaksanakan presentasi. Nanti kelompok yang lainnya silakan kalian memberikan tanggapan minimal 1 kelompok 1 pertanyaan. Misalkan kelompok 1 presentasi nih. Nah kelompok yang lain boleh 1 pertanyaan saja. Misalkan perwakilan dari kelompok 2 yang mau bertanyanya boleh silakan. Ya, boleh silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imelia Lestari. Nama saya Lina Miranda. Di sini kami akan membacakan jawaban dari pertanyaan yang ada di Mempresentasikan jawaban kami. Menganalisis struktur teks biografi. 1. Orientasi. Kutipan teks biografi. R.A. Kartini merupakan sosok wanita yang berasal dari kalangan bangsawan tanah Jawa. Ia lahir dari seorang ayah yang merupakan Bupati Jepara, R.M. Adipati Sosoningrat, dan ibu Mangasira. R.A. Kartini lahir pada tanggal 21 April 1879 di Rembang. Ia merupakan anak perempuan tertua dengan 10 saudara kandung. Peristiwa penting. R.A. Kartini yang merupakan perempuan bangsawan diperbolehkan belajar di Euro School hingga 12 tahun. Pada masa itu, perempuan tidak diharuskan bersekolah tinggi, namun ia memiliki kemampuan berbahasa Belanda, membaca buku-buku Belanda yang diberikan oleh kakaknya. Dari buku-buku dan koran yang ia baca, ia berkeinginan untuk memajukan perempuan pribumi. Pada saat itu, wanita pribumi mempunyai status sosial yang rendah. Ia menuliskan surat nanti Mai ini ya menyimpulkan pembelajaran hari ini ya. Surat-suratnya inilah yang tentang mengidentifikasi. Ya misalkan apa yang Mai dapatkan dari pembelajaran hari ini? ingin melanjutkan pendidikannya ke Eropa, namun hal tersebut sebab orang tua Kartini memaksanya untuk Mengevaluasi pembelajaran hari ini Kita bisa tersebut dapat membantu cita-cita atau menyimpulkan? mendirikan sekolah. Cok bahasa Mai. Menyimpulkan pembelajaran yang Mai dapatkan. Ia menikah dengan Bupati Rembang, yaitu KRM Adipati Aryo Ningsih Jojo Adiningrat pada 12 November 1903. Yang lainnya perhatikan dulu. Meninggal pada tanggal 17 September 1904 pada usia 25 tahun.
dimakamkan di Desa Bulu, Kecamatan Bulu Rembang. Namun perjuangan Kartini terus dilanjutkan. Di tahun 1912, Yayasan Kartini yang didirikan oleh keluarga Van den Veter, seorang tokoh politik etis, berhasil mendirikan sekolah wanita di Semarang yang melebar terus hingga ke daerah lainnya. Reorientasi. R.A. Kartini merupakan sosok pahlawan kemerdekaan Indonesia yang memiliki sifat tangguh dan pantang menyerah. Ia mempertahankan cita-citanya dan mewujudkan keinginannya dengan terus berjuang meski banyak halangan menghalang. Ia adalah sosok yang tak hanya pantas untuk dikagumi, melainkan contoh bagaimana seorang wanita sejati semestinya. Maksudnya bila maksud ini sebutin. Apakah yang kalian lakukan bila menjadi sesosok R.A. Kartini di masa sekarang? Bila saya menjadi R.A. Kartini di masa sekarang, saya akan mengubah pendidikan yang ada di masa sekarang, seperti pola belajar yang tadinya lebih ke menghafal, sekarang menjadi lebih ke pengembangan, amati, tiru, dan modifikasi. Pernahkah kalian mendengar nama R.A. Kartini sebelum membaca biografi ini? Jelaskan alasannya. Pernah pada saat membaca buku sejarah di perpustakaan. Terima kasih. Ada yang mau menanggapi atau memberikan pertanyaan? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa sih perjuangan yang diperoleh R.A. Kartini? Perjuangannya yaitu mendirikan sekolah wanita yang ada di Indonesia. Terima kasih. Ada lagi? Tutup aja. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Silahkan selanjutnya kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arisa Mailani. Tujuan berdirinya kami berdua di sini yaitu akan mempresentasikan struktur teks biografi tentang tokoh sang penyair legendaris Sapardi Djoko Damono. Di struktur orientasi ada kutipan teks biografi, yaitu salah satu penyair kenamaan di negeri ini dialah Sapardi Djoko Damono atau SDD, panggilan akrabnya. Beliau lahir pada tanggal 20 Maret tahun 1940 di Surakarta. SDD ialah anak tertua dari pasangan Bapak Sadioko dan Ibu Saparia. Ayah Sapardi Djoko Damono adalah seorang abdi dalam Kesultanan Surakarta. Adapun struktur peristiwa penting. Pada tahun 1969 telah berumur 29 tahun dan dia telah resmi menerbitkan buku kumpulan puisi-puisinya yang berjudul Dukamu Abadi. Tak hanya membuat buku-buku puisi, Sapardi juga melahirkan beberapa buku novel serta buku non-fiksi. Karena ia menggunakan metafornya yang indah dan kata-kata yang dipakai cenderung sederhana serta familiar di lingkungan masyarakat, sehingga puisi-puisi Sapardi begitu dikenal oleh masyarakat luas. Beberapa puisi Sapardi yang familiar ini seperti Hujan di Bulan Juni, Ku Hentikan Hujan, dan Direstoran. Kemudian struktur reorientasi, Sapardi juga pernah aktif di dunia akademis dan media. Sapardi pernah dipercaya memangku jabatan sebagai direktur majalah di basis Horizon dan Kalam pada bidang media. Untuk bidang akademis di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia, beliau mengajar dan bahkan menjadi dekan di sana. Kemudian akan dilanjutkan oleh
Apa yang kalian lakukan bila menjadi seorang Sapardi Djoko Damono di masa sekarang? Jika aku menjadi Sapardi Djoko Damono pada zaman sekarang, aku juga akan tetap menulis buku-buku kumpulan puisi, namun aktif juga menyalurkan karya digital yang bisa diakses lewat internet. Selanjutnya, pernahkah kalian mendengar nama Sapardi Djoko Damono? Sebelum membaca biografi ini, jelaskan alasannya. Pernah, Sapardi Djoko Damono adalah penulis buku non-fiksi seperti cerpen, puisi, dan lain-lain. Dan puisi-puisinya pun lintas generasi karena mudah dicerna, romantis, dan bahasanya sederhana, namun mampu menelisik jiwa siapapun yang membacanya. Sekian dari kami, ada yang ingin bertanya? Silakan, ada yang mau ditanyakan? Boleh, mana aja? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ingin memberikan pertanyaan. Penghargaan apa saja yang telah diberikan kepada Sapardi Djoko Damono? Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Djoko Damono pernah meraih berbagai penghargaan, misalnya saja Jurkal Award dari pemerintah Australia tahun 1978, SEA, Red Award dari Thailand tahun 1986, dan hadiah kontrak puisi dari Malaysia tahun 1984. Cukup. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita harus menghargai dan menghormati perjuangan para perempuan, itu teh maksudnya ngejelasin sifat-sifatnya itu apa? Silakan, selanjutnya kelompok berapa yang mau ke depan? Kelompok 3. Boleh sini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan tentang teks biografi tentang Raden Ajeng Kartini. Oke, untuk pertama satu ada orientasi. Ya. Raden Ajeng Kartini merupakan sosok wanita yang berasal dari kalangan bangsawan tanah Jawa. Beliau lahir pada tanggal 21 April 1879 di Rembang, Jawa Tengah. Ia anak perempuan tertua dengan 10 saudara kandung dan tiri laki-laki dan perempuan. Raden Ajeng Kartini bukan berasal dari kalangan bangsawan. Sang ayah menikah dengan Raden Ajeng Wejan merupakan keturunan langsung Raja Madura. Ia merupakan anak dari Bupati Jepara, Raden Mas Adipati Arto Sostroningrat, dan Ibu Mas Ayu Ngasita yang merupakan putri ulama Kiai Haji Madirono. Kedua, ada peristiwa penting. Beliau merupakan perempuan bangsawan, diperbolehkan belajar di ELS sehingga usia 12 tahun. Perempuan tidak diharuskan bersekolah tinggi, namun meneruskan tradisi keluarganya dengan menikah dan memiliki anak. Karena keinginannya untuk terus belajar, ia memiliki kemampuan berbahasa Belanda. Karena Raden Kartini ingin mengangkat derajat wanita lebih baik lagi. Sudah cukup email? Silakan tutup. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan dulu. Silakan. 2 kelompok lagi. Sini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Setia Purwendika. Saya
Hajar Dewantara. Ia lahir di Yogyakarta 2 Mei 1889. Ia berasal dari keluarga keraton Yogyakarta. Meskipun begitu, ia sangat sederhana dan dekat dengan rakyatnya. Ketika berusia 40 tahun, Raden Maswardi Suryaningrat berganti nama menjadi Ki Hajar Dewantara. Tujuannya berganti nama agar bebas dekat dengan rakyat. Kemudian di peristiwa penting, Ki Hajar Dewantara tamat di sekolah dasar di sekolah dasar Belanda. Kemudian melanjutkan ke Sofia, sekolah Dr. Bumi Putra. Setelah itu ia bekerja sebagai wartawan di beberapa surat kabar seperti Sedia Tomo, Miden Jawa, dan masih banyak lagi. Ki Hajar Dewantara dalam organisasi sosial dan politik. Pada tahun 1908 ia aktif di seksi propaganda Budi Utomo. Pada tanggal 25 Desember 1912, Ki Hajar Dewantara mendirikan Indigen Party bersama Doles Beger dan Dr. Andes Cipto Kusumo. Organisasi ini ditolak oleh pemerintah Belanda karena dianggap dapat membangkitkan rasa nasionalisme rakyat dan menggerakkan kesatuan-kesatuan untuk pemerintah kolonial. Kemudian di reorientasi, Ki Hajar Dewantara dijuluki sebagai Bapak Pendidikan Indonesia karena semangat dan jasanya sepantasnya dikenang dan tidak boleh dilupakan. Semoga apa yang telah diperbuatnya dapat menginspirasi rakyat Indonesia untuk menuju masa depan yang lebih cerah. Kemudian akan dilanjutkan. Apa yang kalian lakukan bila menjadi Ki Hajar Dewantara di masa sekarang? Bila saya menjadi Ki Hajar Dewantara saat ini, saya akan menggagas pendidikan yang lebih maju dengan memperkuat karakter dan kemampuan dalam bidang keahlian yang diminati oleh peserta didik. Pernahkah kalian mendengar nama Ki Hajar Dewantara? Belum pernah, karena perpustakaan di sekolah kami terbatas. Untuk menjangkau internet agak susah. Mungkin cukup sekian. Bila ada yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Didi Firmansyah, ingin bertanya, mengapa Ki Hajar Dewantara disebut sebagai Bapak Pendidikan? Kenapa? Ki Hajar Dewantara disebut sebagai Bapak Pendidikan. Karena semangat dan jasanya sepantasnya dikenang dan tidak boleh dilupakan. Denny, jelas? Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu. Kelompok terakhir ya, silakan. Apa yang saya dapatkan? Ini. Gitu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapat mengetahui struktur atau apa gitu. Tambahin. Kami dari kelompok 5 akan membacakan jawaban kami mengenai teks biografi Ki Hajar Dewantara. Mulai dari orientasinya, Raden Maswardi Suryaningrat adalah nama kecil dari Ki Hajar Dewantara. Ia lahir di Yogyakarta 2 Mei 1889. Ia berasal dari keluarga keraton Yogyakarta. Meskipun begitu, ia sangat sederhana dan dekat dengan rakyatnya. Ketika berusia 40 tahun, Raden Maswardi Suryaningrat berganti nama menjadi Ki Hajar Dewantara. Tujuannya berganti nama agar bebas dekat dengan rakyatnya.
Lanjut ke peristiwa pentingnya. Perjalanan hidupnya ditandai dengan perjuangan dan pengabdian pada kepentingan bangsa dan negaranya. Ki Hajar Dewantara tamat di sekolah dasar di ELS atau Sekolah Dasar Belanda. Kemudian melanjutkan ke Stopia atau Sekolah Dokter Bumi Putra. Setelah itu, ia bekerja sebagai wartawan di beberapa surat kabar seperti Sediotomo, Maiden Jawa, dan masih banyak lagi. Ki Hajar Dewantara aktif dalam organisasi sosial dan politik. Pada tahun 1908, ia aktif di seksi propaganda Budi Utomo. Pada tanggal 25 Desember 1912, saya mendirikan Indis Park bersama Duis Dokter dan Dr. Cipto Mangunkusumo. Organisasi ini ditolak oleh pemerintahan Belanda karena dianggap dapat membangkitkan rasa nasionalisme rakyat dan menggerakkan kesatuan untuk pemerintahan kolonial. Lanjut ke reorientasinya. Ki Hajar Dewantara dijuluki sebagai Bapak Pendidikan Indonesia karena semangat dan jasanya sepantasnya dikenang dan tidak boleh dilupakan. Semoga apa yang telah diperbuatnya dapat menginspirasi rakyat Indonesia untuk menuju masa depan yang lebih cerah. Selanjutnya akan dibacakan oleh Iktima. Apa yang kalian lakukan bila menjadi seorang Sapardi Djoko Damono di masa sekarang? Belum pernah, karena perpustakaan di sekolah kami terbatas, untuk menjangkau internet agak susah. Terima kasih. Ada yang mau bertanya atau menambah? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa? Karena dianggap dapat membangkitkan rasa nasionalisme rakyat dan menggerakkan kesatuan untuk pemerintahan kolonial. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah presentasi dari semua kelompok sudah kita laksanakan dan Bapak evaluasi sedikit saja. Untuk penampilan dari kelompok 1 sampai kelompok 5 ini ada perubahan jauh lebih baik ya. Pada pertemuan kali ini presentasinya ini sangat menguasai materinya dibanding pertemuan sebelumnya ya. Jadi Bapak applause dulu buat kalian semua. Baik, kita udah sampai di akhir pembelajaran. Silakan ada yang mau menyimpulkan mengenai pembelajaran kita pada hari ini? Ya, silakan Mai. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini yaitu kita bisa mengetahui apa itu biografi, apa itu strukturnya, dan apa manfaatnya. Ya. Nah, seperti contoh yang tadi kita menganalisis teks biografi. Kita bisa menghormati, menghargai, dan kita juga bisa tahu sifat-sifat tokoh pahlawan kita. Terima kasih. Iya, beri tepuk tangan dulu. Luar biasa ya. Oke, luar biasa kesimpulan yang disampaikan oleh Mai. Nah, Bapak sudah mengirimkan link Google Form untuk lembar refleksi kalian. Seperti apa sih kalian pengalaman kalian belajar pada hari ini? Silakan boleh kalian isi yang Bapak tadi kirimkan ke dalam grup kelas ya. Tinggal diklik, nanti kalian isi link refleksi berikutnya. Link refleksi yang sudah Bapak kirimkan. Silakan. 10 BDP. Nanti akan Bapak cek untuk refleksinya. Kenapa?
Sudah ya? Sudah diisi semua? Sudah. Ya, jika sudah, ada yang mau ditanyakan dulu tidak tentang pembelajaran kita hari ini? Sudah cukup ya. Jika sudah cukup, silakan dipimpin dulu untuk berdoa. Kita persiapan untuk pulang. Ya, mohon maaf terlewat satu lagi. Untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas mengenai teks biografi, tapi kita akan membuat sebuah teks biografi. Kalau hari ini kita hanya menyimpulkan atau mencari strukturnya, nanti pertemuan berikutnya kita akan membuat atau menyusun teks biografi ya. Silakan dipimpin dulu untuk berdoa. Siap. Sebelum pulang lainnya kita berdoa dulu. Berdoa dalam hati mulai. Selesai. Ya, Bapak tutup. Bapak ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.